Halo, selamat siang pemirsa. Berjumpa lagi dengan saya Ratu Dianti dalam program Bayangkara Inspiratif. Selama 1 jam ke depan, kami akan menghadirkan sosok anggota Polri yang menginspirasi, memiliki prestasi dan tentunya membanggakan institusi Polri. Dalam memberantas buta aksara di wilayah binaannya, Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Desa Landau, Bara Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang Polda Kalimantan Barat menginisiasi perpustakaan keliling dan mendirikan pojok baca, serta pembelajaran baca tulis bagi anak-anak dan warga. Tidak hanya itu, Bribka Indra juga melakukan pembinaan Kamtibmas di Pasar Terapung hingga warga merasa aman dalam bertransaksi dagang dan pergerakan perekonomian di wilayah binaannya dapat terus berkembang. Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Desa Landau Bara, Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang Polda Kalimantan Barat menginisiasi pemberantasan buta huruf di wilayah binaannya. Tidak hanya anak-anak, Bribka Indra juga mengajari warga bahkan lansia yang berkeinginan keras untuk bisa membaca dan menulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepanjang. Bribka Indra Wahyudin juga membentuk kelompok belajar untuk mempermudah beberapa tahapan pembelajaran kepada anak-anak dan warga setempat agar pemberantasan buta huruf dapat berjalan dengan efektif. Buku-buku untuk mengajar membaca dan menulis awalnya dilengkapi dari dana pribadi Bribka Indra. Selanjutnya, para warga dan relawan berempati hingga akhirnya pengelolaan pemberantasan buta huruf semakin berkembang dan mencakup banyak warga yang ingin belajar. Ini bukunya diambil, suruh kawannya baca, tapi habis itu bapak pulangan lagi, jangan pulang. Ya, oke? Selain perpustakaan keliling, Bribka Indra Wahyudin juga mendirikan pojok baca perpustakaan yang berada di beberapa tempat di wilayah desa binaannya. Tidak hanya itu, Bribka Indra Wahyudin juga menyediakan berbagai buku bacaan yang digunakan untuk menambah wawasan anak-anak dan warga. Giat ini dilakukan agar mereka tidak ketinggalan informasi pengetahuan dan teknologi, karena di wilayah tersebut jaringan internet sulit terjangkau. Selain itu, Bribka Indra juga menyasar beberapa sekolah yang kekurangan fasilitas buku bacaan, agar siswanya juga dapat membaca berbagai buku yang telah disiapkan oleh Bribka Indra. Giat Bribka Indra dalam memberantas buta aksara di wilayah binaannya didukung oleh para aparat desa, sehingga tempat untuk proses belajar mengajar dilakukan di balai desa atau dipersiapkan tempat yang difasilitasi oleh desa. Untuk mencapai ke wilayah binaannya di kawasan terpencil, Bribka Indra Wahyudin menggunakan motor dinasnya untuk menerobos beberapa daerah yang jalanannya masih berlumpur. Dalam menjaga Kamtibmas, Bribka Indra Wahyudin melakukan problem solving kepada remaja yang melakukan tawuran, berkoordinasi dengan aparat desa dan orang tua remaja agar aksi tersebut kedepannya dapat diantisipasi dan tidak lagi terjadi tawuran antar remaja. Bribka Indra Wahyudin juga memfasilitasi warga yang ingin masuk Polri dan TNI untuk dilatih fisik serta berbagai ilmu pengetahuan secara gratis untuk persiapan tes masuk Polri maupun TNI. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Sementara itu, karena wilayah binaannya dekat dengan sungai, musibah banjir beberapa kali menerjang desa. Dengan cepat tanggap, Bribka Indra Wahyudin juga membantu warga yang terdampak banjir untuk mengungsi. Selain itu, Bribka Indra dengan para relawan juga melakukan giat bantuan sembako bagi warga yang terdampak musibah. Pasar sungai dan rumah lanting atau rumah terapung yang didesain menjadi toko
merupakan pusat transaksi warga dalam aktivitas jual beli barang kebutuhan sehari-hari. Di pasar terapung tersebut, Bribka Indra melakukan pembinaan Kamtipmas sehingga warga merasa aman dan pergerakan perekonomian di wilayah binaannya dapat terus berkembang. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana giat-giat yang dilakukan oleh Bribka Indra kepada warga binaannya, kali ini kita telah terhubung dengan Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtipmas Desa Landau, Bara Polsek Kayan Hulu, Polres Lintang, Polda Kalimantan Barat. Selamat siang Pak Indra. Selamat siang Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam presisi Ibu. Salam presisi Pak. Pak Indra, bisa diceritakan latar belakang Anda melakukan giat berantas buta aksara melalui pembelajaran baca tulis kepada anak-anak dan warga binaan, Pak? Silakan. Ya, mohon izin Ibu. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indra Wahyudin. Saat ini bertugas sebagai Babin Kamtipmas di Desa Landau Bara, Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat. Mohon izin untuk penugasan saya selaku Babin Kamtipmas, yaitu ada di 3 desa ya Bu. Ada di Desa Landau Bara, Desa Kebarau, dan Desa Tanjung Bunga. Yang mana dari 3 desa tersebut, salah satu permasalahan yang sangat klasik yaitu masih banyak dijumpai warga yang buta huruf dan buta aksara, khususnya yang berusia di atas 40 tahun. Nah, hal itu bisa saya ketahui pada saat saya melaksanakan kegiatan DDS atau door to door system. Pada saat mengisi belangko, saya minta kepada warga terus untuk mengisi datanya, rupanya mereka tidak bisa Bu, dengan alasan mereka tidak bisa membaca dan menulis. Berangkat dari hal tersebut, saya berinisiatif untuk melakukan suatu terobosan, yaitu dengan membentuk kelompok belajar membaca dan menulis. Kemudian saya utarakan niat saya tersebut kepada masyarakat, alhamdulillah mendapat sambutan yang positif. Seperti itu. Metode pembelajaran seperti apa yang Anda gunakan dalam mengajar anak-anak dan warga? Untuk metode yang saya laksanakan, yaitu metode baca tulis berhitung dan dengar dan bicara. Maksudnya seperti ini Bu. Jadi warga yang sudah terdaftar yang tidak bisa membaca dan menulis tersebut, saya kumpulkan ke dalam satu tempat, dalam hal ini yaitu gedung serbaguna milik desa. Kemudian di dalam ruangan tersebut saya berikan materi atau metode pembelajaran, yaitu membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian masyarakat juga yang masuk dalam kelompok belajar tersebut, saya ajak untuk mengeja atau membaca buku yang telah disediakan. Demikian Ibu. Baik, selain membuat kelompok belajar, Anda juga mendirikan pojok baca di beberapa desa. Apa yang Anda lakukan dalam giat pojok baca tersebut? Baik Ibu, untuk pojok baca yang sudah saya dirikan saat ini berjumlah 3 buah pojok baca, yaitu salah satu pojok bacanya bernama Pojok Baca Bayangkara, di mana dalam kegiatan pojok baca tersebut saya mengajak anak-anak untuk lebih giat mencintai buku, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang anak-anak lebih asik dengan gadget atau handphone Ibu. Sementara hal tersebut tidak baik untuk kesehatan terutama ya kan. Nah, lagian pun dengan mereka selalu bermain gadget, maka interaksi sosial dengan sesama menjadi tidak berlangsung dengan baik. Jadi dengan adanya pojok baca tersebut, selain bisa meningkatkan ilmu pengetahuan dan juga bisa meningkatkan interaksi antara anak yang satu dengan anak yang lainnya seperti itu. Baik, buku-buku yang Anda sediakan dalam proses belajar mengajar maupun pojok baca ini berasal dari mana? Apakah menggunakan uang pribadi atau ada donatur dari pihak lain untuk koleksi buku yang Anda miliki? Kalau untuk buku yang
kegiatan kelompok belajar, Ibu, itu saya sediakan dengan cara sedikit menyisihkan dari penghasilan yang saya dapat atau dari gaji yang saya dapat. Kemudian kalau untuk ke pojok baca yang saya laksanakan, selain buku bacaannya saya beli, juga mendapat bantuan. Kebetulan bapak mertua saya selaku kepala sekolah, jadi saya meminjam buku dari beliau untuk dijadikan buku bacaan. Kemudian saya juga menjalin kemitraan dengan Perpustakaan Kabupaten Sintang untuk melengkapi koleksi buku-buku bacaan. Demikian. Baik. Terkait dengan jaringan internet, apakah di wilayah binaan Anda jaringan internet ini masih sulit dijangkau? Kalau untuk jaringan internet, Ibu, untuk di daerah kami yang sedikit lancar yaitu jaringan Telkomsel, Ibu. Karena di tempat kami hanya ada 2 tower. Salah satu towernya itu tower Indosat itu sering tidak maksimal dalam saluran internetnya. Kemudian untuk daerah yang bisa tercakup oleh sinyal internet hanya desa-desa yang dekat dengan wilayah kecamatan, Ibu. Jadi kalau untuk desa-desa yang jauh dari kecamatan, itu untuk sinyal internetnya tidak ada. Baik, lantas berdasarkan apa yang Anda sampaikan barusan, lantas buku seperti apa yang Anda sediakan pada masyarakat agar anak-anak maupun masyarakat tidak tertinggal informasi dan teknologi, Pak? Untuk masyarakat umum, buku yang saya sediakan itu seperti buku cara bercocok tanam, kemudian buku-buku perikanan, kemudian buku obat-obatan. Sedangkan untuk anak-anak lebih cenderung saya sediakan buku-buku komik biasanya, Ibu. Buku komik, cerita pendek, kemudian cerita masyarakat, seni melukis, seni menari, dan sebagainya seperti itu. Baik. Pak Indra, saya melihat di tayangan video ini nampaknya Anda memodifikasi motor dinas Anda untuk kegiatan perpustakaan keliling. Modifikasi seperti apa yang Anda lakukan ini, Pak Indra? Baik, Ibu. Jadi sebelumnya ini perpustakaan yang saya jalankan ini awalnya masih menggunakan box yang dari motor dinas itu, Bu, yang hitam itu kan. Nah, seiring berjalannya waktu, makin banyaknya anak-anak berminat untuk membaca buku, dan dengan box tersebut tidak bisa memuat banyak buku, Bu. Jadi saya modifikasi dengan menggunakan bahan-bahan papan dan balok. Saya modifikasi jadi mirip seperti kotak yang kalau sepintas kita lihat seperti penjual mamang-mamang bakso itu, biasa untuk holding itu, kurang lebih seperti itu. Baik. Baik, selain dalam bidang pendidikan, Anda juga membantu warga dalam mengatasi aksi tawuran remaja. Tindakan seperti apa yang Anda lakukan dalam kegiatan tersebut, Pak? Untuk mengatasi kenakalan remaja, kalau di wilayah Kecamatan Kanhulu di wilayah kami itu lumayan banyak kenakalannya. Karena sesuatu dan lain hal, mungkin karena salah satu faktor keluarga atau segala macam itu. Jadi sebelumnya tahun 2010 pada saat saya bertugas di Polsek Kayanhulu, itu sangat marak sekali perkelahiannya. Bisa dikatakan untuk satu hari bisa terjadi 1 kali perkelahian itu. Jadi menyikapi hal tersebut, saya berdiskusi dengan pihak sekolah. Kebetulan saya juga gemar di bidang kepramukaan. Saya sampaikan ke pihak sekolah, bagaimana kalau saya dirikan Satuan Karya Bayangkara, yang mana dengan kegiatan ini dengan bertujuan bisa memberikan pembinaan kepada para remaja yang ada di Kecamatan Kayanhulu. Kemudian dengan adanya rencana tersebut disambut baik oleh pihak sekolah, dan alhamdulillah hingga saat ini melalui Saka Bayangkara untuk kenakalan maupun tawuran antar remaja bisa ditekan sampai saat ini, hingga kalau dibuat persentase untuk tingkat kenakalan untuk perkalian pelajaran itu dalam 1 tahun bisa sampai 0, 0 seperti itu. Baik, Pak Indra, ini wilayah binaan Anda berada di dekat dengan sungai dan mungkin
banjir ini sering terjadi. Lalu solusi seperti apa yang Anda lakukan dalam membantu warga yang terdampak banjir? Siap, Ibu. Jadi sebelumnya ingin saya sampaikan terlebih dahulu, Ibu, untuk di wilayah Kecamatan Kain Hulu ini kecamatan yang sangat unik. Mengapa saya katakan sangat unik? Karena Kecamatan Kain Hulu ini dilalui oleh 3 aliran sungai besar, Ibu, yaitu Sungai Kayan, Sungai Tebidah, dan Sungai Paya. Dan yang mana kalau setiap musim penghujan tiba, ketiga sungai ini acap kali atau sering meluap, Ibu. Dan apabila kalau sudah meluap, maka dampaknya pasti daerah-daerah yang berada di arah pesisir sungai tersebut pasti akan terendam banjir. Dan hal ini bisa dikatakan menjadi rutinitas setiap tahun, Bu, pada saat musim penghujan. Jadi melihat hal tersebut, saya pun berinisiasi dengan membuat kegiatan yaitu tabir atau biasa disebut dengan tanggap banjir, yang mana pada saat musim penghujan tiba, saya akan memberikan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati, untuk selalu waspada, menjaga harta benda maupun anak-anak, agar tidak terjadi korban jiwa maupun harta benda. Kemudian pada saat terjadinya bencana banjir, biasanya saya melaksanakan patroli, sambil saya mengecek kira-kira ada enggak yang bisa saya bantu. Kalaupun ada korbannya, saya berupaya secara swadaya memberikan bantuan yang bisa saya berikan seperti makanan kecil ataupun sembako. Kemudian saya juga bekerja sama dengan pihak puskesmas untuk melakukan penyisiran, Ibu, kepada kelompok atau masyarakat yang terdampak banjir. Siapa tahu ada korban demam atau seperti apa, bisa diberikan pertolongan seperti itu. Baik, ini banyak sekali giat Anda yang Anda lakukan dalam membantu warga di wilayah binaan Anda, termasuk membantu warga yang ingin masuk Polri dan TNI. Tindakan apa yang Anda lakukan dalam giat tersebut, Pak? Baik, Ibu, untuk kegiatan ini saya beri nama yaitu P3, maksudnya bukan nama partai di sini, Bu. P3 maksudnya Pendidikan dan Pelatihan Polri, yang mana tujuan dari program saya ini untuk memberikan pelatihan secara dini kepada pemuda-pemudi yang ada di wilayah Kecamatan Kain Hulu yang berminat menjadi abdi negara, khususnya melalui Polri maupun TNI. Jadi saya lakukan pembinaan, baik pembinaan fisik maupun pembinaan akademik sepanjang yang saya tahu seperti itu, Bu. Jadi dari pengalaman saya pada saat saya mendaftar anggota Polri, jadi saya sampaikan di situ. Kegiatan ini sudah saya laksanakan sejak tahun 2017 hingga saat ini, dan alhamdulillah dari kegiatan ini sudah ada 8 orang menjadi anggota TNI dan 2 orang menjadi anggota Polri. Seperti itu, Bu. Baik. Terakhir, Pak, singkat saja pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya pendidikan, kesehatan, hingga Kamtibmas yang akhirnya dapat mendukung perekonomian warga? Mohon izin, Ibu, untuk pendidikan, kesehatan, dan Kamtibmas itu merupakan suatu siklus yang saling terhubung, karena dari 3 faktor tersebut, apabila saling mendukung dengan baik, akan bisa meningkatkan perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat. Yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling mematikan di kehidupan ini. Karena kita tanpa pendidikan maka kita tidak akan bernilai. Begitu juga dengan kesehatan. Kesehatan sangat penting sekali untuk kita. Karena barang siapa yang tidak menjaga kesehatan, maka sesungguhnya dia sedang menabung masalah untuk dirinya di kemudian hari. Kemudian walaupun kita pendidikannya bagus, kesehatannya juga baik, tetapi Kamtibmasnya juga tidak baik, maka peningkatan ekonomi juga tidak bisa berjalan. Oleh sebab itu, dari 3 unsur tersebut sangat terkait biar Indonesia bisa semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera perekonomian. Baik.
Baik, terima kasih Bribka Indra Wahyudin, Babin Kamtibmas Desa Landau Bara, Polsek Kayan Hulu, Polres Sintang, Polda Kalimantan Barat. Sudah bergabung bersama kami dalam Bayangkara Inspiratif. Salam presisi, Pak. Salam presisi, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bu, mohon izin saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Bapak Kapolri, Bapak Kapolda Kalimantan Barat, Bapak Kapolres Sintang, dan Bapak Kapolsek Kayan Hulu karena selalu memberikan motivasi dan semangatnya kepada kami dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman kepada masyarakat yang maksimal. Semoga Polri kedepannya semakin jaya dalam memelihara Kamtibmas di negara kesatuan Republik Indonesia yang tercinta ini, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Indra. Siap. Berikutnya Bribka Yogi Priyatno Setiawan, Babin Kamtibmas Desa Kalahien, Polsek Dusun Selatan, Polres Barito Selatan, menjaga dan melestarikan situs bersejarah suku Dayak yang bernama Rumah Merah. Selain itu, Bribka Yogi juga mendirikan Sanggar Tari Bayangkara Inspiratif, akan segera kembali.